Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi bersama saya di sini, di channel Muslim Story. Channel yang menampilkan informasi-informasi seputar kisah-kisah Islami maupun fakta-fakta yang mungkin belum Anda ketahui mengenai Islam. Kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang bisa bernilai pahala di sisi Allah, walaupun bukan termasuk ibadah fardu maupun sunnah. Nah, mari kita simak bersama-sama. Agama Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Agama yang tidak memberatkan umatnya. Islam sangat memudahkan umatnya dalam beribadah. Tidak benar jika ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam itu menyulitkan umatnya. Banyak sekali hal-hal kecil, bahkan remeh namun bisa bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang besar. Ada banyak perbuatan kita sehari-hari yang terasa ringan namun bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan ganjaran berupa pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan kepada umatnya agar selalu mengamalkan sesuatu dari hal-hal yang kecil. Berikut ini sudah kami rangkum beberapa perbuatan sehari-hari yang mungkin tanpa kita sadari bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum itu, ada baiknya silakan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update informasi terbaru di channel ini. Yuk mari kita simak sama-sama. Pertama, mendoakan orang lain dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, sesama muslim, tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim nomor 4912. Doa seorang muslim untuk saudaranya, sesama muslim, tanpa diketahui olehnya adalah doa mustajabah. Di atas kepalanya, orang yang berdoa, ada malaikat yang telah diutus. Sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan, amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Bahkan ketika mendoakan orang lain pun, kita mendapatkan apa yang sama dengan doa untuk orang lain tersebut. Apalagi tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan itu. Mendoakan sesama muslim tanpa sepengetahuan orangnya termasuk dari sunnah hasanah yang telah diamalkan turun-temurun oleh para nabi dan juga orang-orang saleh yang mengikuti mereka. Mereka senang kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan, sehingga mereka pun mendoakan saudaranya di dalam doa mereka tatkala mereka mendoakan diri mereka sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Karenanya Allah dan Rasul-Nya memotivasi kaum muslimin untuk senantiasa mendoakan saudaranya, sampai-sampai Allah Ta'ala mengutus malaikat yang khusus bertugas untuk mengaminkan setiap doa seorang muslim untuk saudaranya dan sebagai balasannya. Malaikat itu pun diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan orang yang berdoa tersebut. Berhubung doa malaikat adalah mustajab, maka kita bisa menyatakan bahwa mendoakan sesama muslim tanpa sepengetahuannya termasuk dari doa-doa mustajab. Karenanya, jika dia mendoakan untuk saudaranya, maka kemungkinan dikabulkannya doa tersebut akan lebih besar dibandingkan dia mendoakan untuk dirinya sendiri. Jadi sewajarnya kita selalu mendoakan sesama kita, entah itu saudara, kerabat, teman dan kolega, dan akan lebih baik kalau kita lakukan secara diam-diam, tanpa harus memberitahukan kepada yang bersangkutan kalau kita senantiasa mendoakan mereka. Kedua, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang yang sedang sakit merupakan kewajiban seorang muslim kepada sesama muslim lainnya. Perbuatan tersebut nyatanya memiliki pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim, yang sedang sakit, maka, seakan-akan, dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Islam sebagai agama yang sempurna senantiasa memperhatikan segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Satu hal yang telah diatur dan dibimbingkan oleh agama kita adalah menjenguk saudara kita ketika jatuh sakit.
Begitu pentingnya permasalahan ini hingga dibakukan dalam Islam sebagai salah satu hak muslim atas muslim yang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kemudian ditanyakan, apa saja itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jika bertemu ucapkanlah salam, jika diundang maka penuhilah, jika dimintai nasihat maka berilah nasihat, jika bersin lalu memuji Allah maka doakanlah, jika sakit maka jenguklah dan jika meninggal maka ikutilah penguburannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2162. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi orang yang sakit jika ada saudara atau kerabat yang menjenguknya. Dengan itu akan semakin erat dan kuatlah tali persaudaraan antar mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjenguk saudaranya yang sakit maka dia senantiasa berada di kurfatul jannah sampai dia pulang. Lalu ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa kurfatul jannah itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memetik buah-buahan di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2568 dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain pada pagi hari melainkan 70.000 malaikat akan bersalawat, mendoakan ampunan baginya sampai sore hari. Jika menjenguk pada sore hari maka 70.000 malaikat akan bersolawat baginya sampai pagi hari. Dia pun berhak untuk memiliki buah-buahan yang dipetik di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketiga, menyingkirkan gangguan di jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, singkirkanlah gangguan dari jalan, karena hal tersebut merupakan sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadits ini menerangkan bahwa sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi saja, melainkan dapat pula dalam bentuk perbuatan, seperti membersihkan jalan dari gangguan yang menghambat pemakainya, baik berupa duri, batu atau hal-hal lainnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa iman itu banyak cabangnya, dan cabang yang paling kecil ialah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu hari ada seseorang lelaki berjalan di tengah jalan, lalu ia menemukan tangkai yang berduri di tengah jalan yang dilaluinya itu, maka ia menyingkirkan tangkai berduri itu dari jalan. Allah menyukai perbuatannya itu, lalu Allah memberi ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal baiknya itu. Sebagai pahalanya, disebutkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Dapat disimpulkan dari hadits ini bahwa menjauhkan hal-hal yang dapat menimpa mudarat kepada orang lain dari tengah jalan merupakan amal baik, sedekah. Telah disebutkan di atas, bahwa menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, seperti beling, duri, dan lain-lainnya yang membahayakan si pemakai jalan merupakan salah satu dari cabang iman. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang lelaki menemukan ranting yang berduri di tengah jalan, yang dilaluinya, lalu ia berkata, kepada dirinya sendiri, demi Allah, aku benar-benar akan menjauhkan, membuang, duri ini agar tidak mengganggu orang-orang muslim, karena itu ia dimasukkan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Juga dalam hadis yang lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, niscaya dituliskan baginya satu kebaikan, dan barang siapa diterima satu amal kebaikannya, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari melalui Maqal Ibnu Yasar. Menjauhkan gangguan atau sesuatu yang mengganggu kaum muslimin dari jalan yang biasa mereka lalui termasuk salah satu dari cabang iman. Barang siapa yang melakukannya, maka dicatatkan baginya suatu pahala kebaikannya, yakni amalnya itu diterima di sisinya, dan barang siapa yang amalnya diterima, niscaya ia masuk surga. Sampai di sini dulu sahabat beriman, pembahasan mengenai amalan-amalan soleh yang sering tidak kita sadari tapi bernilai pahala. Masih banyak lagi hal-hal yang sering kita remehkan, padahal bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Ta'ala. Itulah beberapa perbuatan sehari-hari yang bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita ikhlas dalam melakukannya. Semoga kita semua dimudahkan Allah dalam beramal soleh. Bagi yang belum subscribe,
silahkan di-subscribe dulu channel ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.